Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum bi rahmatihi wa afwihi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kesempatan ataupun pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini Allah Subhanahu wa taala sudi ataupun ingin ataupun menambahkan ya taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Karena itulah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap kita melakukan salat, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meniti jalan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan atau diskusikan ya secara insyaallah kita saling berbagi, yaitu saya beri tema di sini seperti yang diberikan oleh panitia ya, Hari Pahlawan dan Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang apa saja insyaallah kita bisa kaitkan ya seperti kata ungkapan ya, garam dan asam pun yang berjauhan bisa ketemu ya di dalam periuk ya, dalam apa namanya sayur asam ya asam di gunung ya, garam di laut ya ketemunya di panci juga. Tadi ketika salat Jumat di Masjid Turki saya juga memikirkan itu karena beliau khatibnya ketika mulai apa namanya berkhutbah kan dia mengucapkan satu ayat dan satu hadis ya, yang secara selintas ini ayat dan hadis ini tidak bisa dipertemukan ya. Ternyata dia pertemukan. Jadi apapun ya kita bisa pertemukan insyaallah. Tadi dalam khutbahnya mungkin ada yang salat Jumat di Masjid Turki tadi ya. Ayah sabul insan wa yutraka sudah. Apakah manusia mengira kan ditinggalkan begitu saja ya, tidak ada pertanggungjawaban. Ya, kamu mau baik mau buruk itu kamu mati saja, tidak ada pertanggungjawaban ya. Tidak seperti itu. Lalu dia mengutip sebuah hadis ya, masalul mu'minina fi tawaddihim tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ya, hadis ini artinya perumpamaan orang beriman itu dalam saling mencintai dan saling berkasih sayang seperti satu tubuh. Saya pikir-pikir ini kira-kira apa hubungannya ya? Ya, kata khotibnya ya, ini kita bicara tentang menghubung-hubungkan ya. Nah, kita hidup di dunia ini ya ada pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban. Salah satu pertanggungjawaban yang akan kita dimintai ya, ataupun pertanggungjawaban kita bagaimana rasa solidaritas kita terhadap umat manusia, terkhusus kepada sesama kaum muslimin. Itu ternyata kaitannya ya. Begitupun dengan Hari Pahlawan dan Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langsung terbersih di Nabi Muhammad adalah pahlawan sejati ya. Jadi kita memperingati Hari Pahlawan dan
mengingat ya, ataupun mentadaburi, memikirkan ya, ataupun mempelajari kepahlawanan Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya setiap umat Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui hal tersebut ya. Dan itu salah satu maksud ya, ataupun maqasid daripada orang-orang yang membolehkan ya. Kan ada juga yang tidak membolehkan, katanya apapun dasarnya ya, namanya maulid itu haram ya, ada seperti itu. Kita tidak seperti itu, kita ambil jalan pertengahan. Bagaimana kita sebenarnya memperingatinya, bukan apakah permasalahannya bagaimana kita memperingatinya, bukan daripada hukumnya, hukum memperingati. Kalau kita berbicara hukum ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan ya, selama apa yang dilakukan dalam peringatan tersebut maksud dan tujuannya baik, maka itu tidak apa-apa. Dan salah satu maksud daripada kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah ingin mempelajari ya, ataupun mengembalikan ke memori kita ya, kepahlawanan Nabi Muhammad SAW terhadap seluruh umat manusia, karena manusia Rasulullah diutus kepada seluruh sekalian alam ya, seluruh umat manusia, bahkan pada kaum jin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada sekalian alam, bagi seluruh manusia. Pengertian pahlawan ya, pengertian pahlawan. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya lihat di situ orang yang menonjol karena keberanian ya, dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi di sini yang penting apa yang diperbuat, pengorbanannya tersebut. Orangnya tidak penting mau apakah dia meninggal dalam kondisi kebanan dalam membela kebenaran. Namun ya, bahkan sekarang pemberian tanda jasa pahlawan ya, baru tanggal berapa, 10 November ya, bahkan ada beberapa orang yang pejabat aktif ya, yang ya, termasuk disoroti oleh beberapa pakar ya, hakim yang aktif ternyata sudah diberi tanda pahlawan. Kita tidak tahu apa akhir daripada dalam menjabat ya. Wallahu alam. Dalam perspektif Islam ya, adalah orang Islam yang berjuang korban dalam menegakkan kebenaran, meninggikan kalimatullah ya, demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala semata ya. Ini melihat orang dan amalannya. Ini ada dua kata perjuangan dan pengorbanan ya. Di pahlawan menurut KBB juga ada perjuangan dan pengorbanannya. Tapi perjuangan dan pengorbanannya itu ya untuk apa ya, kalau yang mungkin dalam konteks keindonesiaan kita ya, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, ataupun berjuang dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ada masalah dengan perjuangan untuk Indonesia, tapi bagaimana apa yang kita lakukan dalam perjuangan tersebut, apa tujuan kita, tentunya itu dalam perspektif Islam ya, yang akan dilihat ya. Tujuannya ya, bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang dihuni ya oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Sudah selayaknya sebagai orang Islam kita turut berjuang, berkorban untuk
kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk menjaga ya agama Islam di Indonesia. Dari sini tujuan daripada perjuangan dan pengorbanan tersebut adalah menegakkan kebenaran ya. Kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbik. Ya. Itu di surat Al-Kahfi disebutkan ya bahwasanya kebenaran itu ya apa yang datang dari Tuhan ya. Itu tidak kita ketahui ya kecuali melalui perantara utusannya, dan utusan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi al-haq harus kita ikuti sekarang adalah al-haq yang dibawa oleh khatim ar-rasul ataupun khatam rasul ya, penutup para rasul ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqun min rabbik. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin mengikuti kebenaran tersebut, silahkan dia beriman. Faman syaa'a falyakfur. Tidak ada paksaan beriman maupun kau kafir, tapi disitulah perjuangan orang Islam itu adalah untuk menyampaikan kepada manusia kebenaran tersebut ya. Dan untuk meninggikan kalimatullah ya. Kalimatullah itu adalah la ilaha illallah ya. Kalimatut tauhid ya. Inti daripada ajaran Islam ya. Untuk ya demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala semata ya. Innamal a'malu binniyat ya wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan dalam Islam itu ada dua dasarnya ya yang perlu kita perhatikan ya supaya dia mendapatkan pembalasan yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di akhir surat Al-Kahfi ya. Innalladzina amanu bil salihati kana lahum jannatul firdaus khalidina fiha. Ya, lalu sampai terakhir ya. Ya. Man kana julika rabbih, barang siapa yang menginginkan ya liqa rabbih ya, mengharapkan ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik ya, artinya memperoleh balasan yang baik, julika rabbih falyamal amalan salihah ya. Dia harus beramal soleh ya. Yang soleh itu apa ya? Soleh itu baik, benar ya. Yang baik dan benar itu yang sesuai dengan petunjuk ya. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk berarti ya walaupun di mata manusia itu baik, maka itu bukanlah sebuah kebaikan. Ya, mau salihan ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik ya. Ini yang kedua ya. Yang pertama itu baik berarti mengikuti contoh ya ataupun mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukannya. Ya, ini yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, tujuan daripada dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau kisah tentang kepahlawanan, silahkan buka Quran karena Al-Quran penuh dengan kisah kepahlawanan ya. Dan banyak sekali ya. Itulah salah satu maksud ya, ataupun tujuan kenapa di dalam Islam banyak terjadi disebutkan ya kisah-kisah sama kisah-kisah perjuangan ya para nabi ya. Dan yang paling banyak adalah kisah Nabi Musa ya. Begitupun dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu tujuan daripada kenapa dirayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk kembali membuka-buka lembaran-lembaran sirah Rasulullah SAW ya. Mungkin ada yang pernah dengar itu Al-Barzanji ya. Barzanji itu sebenarnya khulasa ya, ataupun
ringkasan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kelahiran sampai meninggal. Itu yang sering dibaca. Mungkin kita dalam bentuk ceramah-ceramah biasanya di Indonesia ya. Salah satu sisi ya, ataupun pahlawanan, sisi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mempelajari juga syariahnya ya, itu yang paling penting ya, karena kita tentunya kewajiban kita adalah mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengikuti syariahnya kalau kita tidak mengetahui syariahnya? Di sini saya sebutkan tadi bahwasanya ada dua kata titik poin ya, poin daripada kepahlawanan tersebut ya, itu perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita ringkaskan lagi ya, macam-macam perjuangan ya, pun biasa dikatakan anwa al-jihad ya, al-jihad. Dalam perspektif Islam itu adalah berjuang melawan diri sendiri ya. Itu mempelajari bagaimana kita berjuang melawan diri sendiri ya, itu mempelajari kebenaran ya. Apa itu kebenaran seperti yang saya katakan tadi, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting ya, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Bagaimanapun kita menguasai dari alif sampai ataupun dari A sampai Z ya, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau mempelajari kebenaran yang di bawahnya ya, itu tidak ada artinya ya, tidak ada artinya. Tentunya yang diinginkan daripada sirah Rasulullah sendiri itu ya, kita tertarik kepada kepribadian Rasulullah SAW dan akhirnya tertarik kepada kebenaran yang di bawahnya. Ya. Setelah kita mempelajari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, yang kedua perjuangan yang harus kita lalui adalah mengamalkan ya kebenaran tersebut ya, mengamalkan untuk kita amalkan, karena ilmu ya bila amal ya kasyajar bila thamar ya. Ilmu tanpa amal maka sama saja artinya dengan pohon yang tak berbuah. Pentingnya ya adalah berilmu, beramal. Tiga adalah mengajak ya. Ini juga adalah perjuangan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengajak kepada kebenaran tersebut ya, setelah kita yakini ya, kita imani ya, maka itu sebenarnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri ya. Dan tentunya kalau ingin mengajak orang lain maka ya lihatlah diri sendiri terdahulu ya. Seperti disebutkan di dalam surat As-Saff ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Sungguh besar dosa ya. Orang yang mengajak kepada sesuatu ya, ataupun ya, taqulu ya, mengatakan sesuatu, mengajak kepada sesuatu tapi sendiri tidak mengamalkannya. Lalu berikutnya adalah bersabar ya, dalam mengajak. Ini juga kita akan melihat bagaimana ketika kita membuka-buka lembaran sejarah Rasulullah SAW ya, beliau adalah contoh yang paling bagus ya. Bagaimana bersabar dalam mengajak kepada kebenaran ini. Mana kita mempelajari ya pengorbanan Rasulullah SAW di masa Makkah ya, sebelum hijrah ya, sangat luar biasa ya. Gitu setelah hijrah ya. Setelah hijrah mungkin banyak mengatakan bahwasanya kekuatan kaum muslimin sudah mulai kuat ya, komunitas muslim sudah mulai menguat ya. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan internal dan eksternal ya, itu banyak sekali ya.
internal dari dari penduduk Madinah itu ada orang Yahudi ya, yang pada akhirnya mereka diusir semuanya karena tidak mau bekerja sama ya. Tidak mau menjaga keutuhan negara Madinah ya, seperti keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Keutuhan negara Madinah. Itu adalah kewajiban seluruh penduduknya, baik yang muslim maupun non-muslim, tapi mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Akhirnya ini usir ya. Yang kedua adalah tantangan Rasulullah ya dalam menghadapi orang-orang kaum munafikin ya. Ini kaum munafikin ya, bisa diusir ya, bahkan dibunuh pun tidak bisa, tidak boleh. Ya, Rasulullah mengatakan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang nanti ya, kalau saya membunuh orang-orang munafikin ya, mereka akan mengatakan Rasulullah membunuh para sahabatnya. Ini sangat luar biasa tantangannya, dan tantangannya bukan lebih ringan daripada tantangan orang-orang Yahudi yang jelas-jelas bermusuhannya. Ini syahadat dengan ketemu kaum muslimin ya dan ini sudah disebutkan di awal surat Al-Baqarah ya. Kita membaca Al-Quran itu dari surat Al-Baqarah ya. Supaya kita tahu ya bagaimana pembagian manusia itu. Salah satunya adalah kaum munafikin ini ya. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna ya. Jika mereka bertemu dengan orang beriman mengatakan amanna ya. Kami juga orang beriman ya. Bersyahadat, kami salat jamaah, bahkan kami ikut berjihad ya. Jihad ya. Juga nanti kita tahu dalam kisah perang Uhud misalnya ya. Ketika sebelum perang Uhud mereka mundur 300 orang ya. Apalagi setelah perang Uhud ya, yang ternyata secara kasat mata itu ada terjadi kekalahan ya, itu sudah diceritakan dalam surat Ali Imran juga ya. Bagaimana mereka itu bukannya menghibur teman-teman yang ataupun kalau mereka menganggap diri mereka sebagai orang Islam karena mereka bersyahadat, harusnya menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah. Mereka malah bangga atau berbahagia, alhamdulillah. Mungkin mereka juga bilang alhamdulillah gitu. Tapi ya syukurlah ya kami tidak ikut berperang bersama kalian, itu yang mereka katakan ya. Jadi inilah banyak yang akan kita dapatkan ya dalam pelajaran ketika kita membuka sirah-sirah Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau bersabar ya dalam mengajak artinya berdakwah ya. Seluruh hidup Rasulullah SAW dari awal bi'tsah ya, dari awal kerasulannya ya, tahun umur 40 sampai umur 63 ketika sampai beliau meninggal ya, itu semua adalah proses mengajak ya berdakwah. Itu penuh dengan pelajaran bagaimana bersabar dalam mengajak orang lain ataupun orang-orang kepada kebaikannya. Yang kedua, perjuangan yang harus kita ketahui juga adalah berjuang lawan setannya. Karena ini innahu lakum aduwwum mubin ya. Musuhnya walaupun secara kasat mata tidak kelihatan ya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada musuh yang namanya setan ya. Ya, selalu goda-goda kalian ya. Tidak suka kalau kalian menjadi orang yang taat ya. Ini juga penuh dengan perjuangan ya. Perjuangan di situ ada syahwat dan ada syubhat ya. Setan itu mengajak kepada untuk mengikuti syahwat dan juga menyebarkan syubhat ya. Syubhat itu kadang orang beriman kalau ini tadi dalam mempelajari kebenaran itu setengah-setengah ya. Ini akan dilawan dengan syubhat. Maka di antara yang ditakuti oleh setan adalah orang yang berilmu ya. Karena dia tidak bisa lancarkan syubhat. Syubhat itu artinya lawan daripada ilmunya ya. Sesuatu itu menjadi syubhat ya abu-abu ya.
Dan orang tidak mengetahui apa inti daripada perkara tersebut ya. Ya dia menjadi syubhat. Makanya dalam surah Ali Imran disebutkan ya, syubhat itu tidak namanya ada orang-orang ahlul ilmi yang mengetahuinya, syubhat-syubhat yang sangat namanya sangat kuat ya. Orang-orang ahli apa namanya yang bisa mengetahuinya. Syubhat ini bisa dilawan dengan ilmu dan iman ya. Ilmu dan iman. Ini perjuangan melawan setan. Yang ketiga adalah berjuang melawan kemungkaran ya. Kita tentunya ingin membuat kebaikannya, tapi dari lingkungan kita, dari sekitar kita pasti ada kemungkarannya. Ini ya ada fase-fasenya juga ya, seperti Rasulullah ya, bagaimana fase perjuangan beliau dalam melawan kemungkaran itu ya ketika di Madinah berbeda dengan ketika masih berada di Mekah ya. Dan ini apa namanya ini dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing ya. Ada yang hanya bisanya dengan hati ya. Ya. Jadi kemungkaran itu inilah selemah-lemahnya imannya. Kita mengingkari dengan hati kita ya. Kalau itu tiap hari kita lihat ya, mungkin sebagian orang mengatakan itu hal biasa, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah ya. Yang namanya kemungkaran kita tidak bisa ikut menyetujuinya ya. Paling tidak kita ingkari dengan hati kita ya. Jika dia bisa dengan lisannya ya, dengan tulisan-tulisannya, karena ada orang yang pandai menulis ya, sini juga wajib untuk nulis ya, melawan ya, kemungkarannya ya. Juga berjuang melawan kemungkaran dengan harta dan jiwa ya. Lalu untuk pengorbanan ya, pemotivasi kita dalam berkorban ya. Motivasinya kita adalah pertama adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Kautsar disebutkan ya, inna a'tainakal kautsar ya. Hai Nabi Muhammad ya, ini salah satu surat yang isinya tentang Nabi Muhammad ya. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan begitu banyak nikmat ya kepadamu wahai Muhammad. Dan kita termasuk di situ karena kita ada pengikut Muhammad sallallahu ya, apa yang kita wajib lakukan ya dalam apa namanya untuk nikmat tersebut ya, untuk bersyukur ya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar ya. Beribadah dengan baik ya, beribadah berkorban namanya apapun ya untuk apa namanya kemaslahatan agama kalian ya. Agama Islam ya, itu adalah motivasi kita dalam berkorban ya. Yang kedua adalah mengejar cita-cita ya. Dalam surat Al-Imran disebutkan ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ini cita-cita kita yang tertinggi ya. Ya. Adalah masuk surga ya. Sari'u, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakannya seperti itu ya. Ya. Sangat salah kalau dikatakan ya apa namanya saya dalam beramal saleh hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun kata-kata tasawuf seperti itu ya. Ya, walaupun saya dimasukkan ke dalam neraka, ini tidak boleh seperti itu ya. Karena cita-cita seperti disebutkan dalam surat Al-Imran itu ya, adalah wasari'u ya, berlomba-lomba kalian mengejar ya, kejar surga tersebut. Maghfiratin min rabbikum wa jannah, maghfirah dan surga yang seluas bumi dan langit ya. Sangat luas ya, namanya harapan ya menjadi ahli surga itu namanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah di surat Al-Hadid juga hampir sama ya, wasabiqu ya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama wal ard ya, hampir mirip ya. Juga di surat Al-Mutaffifin ya. Itu apa namanya? Khitamuhu miski ya, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu semua berbicara tentang surga ya, dan kenikmatan surga ya. Itu cita-cita kita. Ya, menghindari ancaman dan menuju keselamatan. Ya, seperti disebutkan dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim ya. Ya, apakah kalian ingin aku tunjukkan ya jalan yang tunjikum, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya,
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad ya. Itu adalah pengorbanan ya, demi untuk menghindari ancaman menuju ke surga ya. Sarananya berkorban adalah jiwa dan harta seperti tadi ya. Bi amwalikum wa anfusikum, jiwa, harta, ilmu dan segala yang kita miliki ya, ya demi kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Maulid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini sepakat ya, penulis sejarah mengatakan, hampir sepakat mengatakan hari Senin ya. Ya. Karena memang ada hadisnya, Wulidtu yaumil Isnin, saya dilahirkan pada hari Senin ya. Bulannya Rabiul Awal yang disepakati, tahunnya ya, tahun gajah ya. Ya. Tahun gajah itu adalah penyerbuan pasukan gajah ke Mekah ya. Ini kalau Masehinya 571 Masehi. Tapi tanggalnya terdapat perbedaan pendapat ya. 8, 28, 10, 12. Jadi apa namanya, ini juga yang menjadi apa namanya perhatiannya. Jangan sampai dalam merayakan apa namanya Maulid Nabi Muhammad SAW ya, itu kita katakan 12 Rabiul Awal kita harus apa namanya merayakan Maulid ya. Ya. Ini apa namanya terhadap tanggalnya saja ada perbedaannya. Kenapa kalian membuat sesuatu namanya yang untuk waktu tertentu ya, tertentu untuk dilakukan pada waktu tertentu ya, karena apa namanya seperti disebutkan oleh namanya Syatibi misalnya ya, itu salah satu kriteria bid'ah ya, yaitu melakukan apa namanya sesuatu amalan pada waktu tertentu yang sebenarnya tidak dicontohkan ya. Tapi dalam bulan Rabiul Awal ya, ini adalah bulan di mana kita kembali mau mengingat ya. Kenapa kita mengingat ya? Apakah di bulan-bulan lain tidak mengingat ya? Sirah Rasulullah SAW, ada kewajiban kita untuk sepanjang tahun kita mempelajari apa namanya mengingat perjuangan Rasulullah ya. Tapi ya seperti yang kita ketahui di mana apa namanya semangat keilmuan apa namanya kaum muslimin pada umumnya ya itu sudah menurun ya. Bahkan namanya menurut Sa'ad Ibnu Abi Waqqas ya, kami bahkan kepada anak-anak kami itu selalu menceritakan ya kisah-kisah perjuangan Rasulullah ya kisah-kisah apa namanya jihad ya itu apa namanya supaya selalu terbayang-bayang ataupun kita ada di alam sadar kita bahwasanya ya Rasulullah seperti ini, perjuangan seperti ini ya. Assalamualaikum Ustadz, ini mau ngingetin waktu tinggal 9 menit ya, nanti habis itu kita ada sesi sharing. Oke, baik ya. Jadi ini tanggalnya ya, sejarah peringatan Maulid Nabi ya. Di sini mengatakan muncul pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Persila mengatakan bahwasanya peringatan Maulid pertama kali dirayakan pada zaman kekuasaan dinasti Fatimiyah ya. Nah, ini juga yang sering diungkit-ungkit oleh para orang yang melarang ataupun membid'ahkan Maulid ya. Ini karena dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah ya. Dulu menguasai pertama muncul di Tunis ya. Lalu pindah ke Mesir ya, pusatnya di Mesir ya, bahkan menguasai sampai Maroko dan juga Syam. Bahkan yang mendirikan apa namanya universitas dulu namanya Jami' ya, itu Masjid Al Azhar, itu adalah dinasti Fatimiyah. Ini ya, saya katakan tadi ya, hukum mereka Maulid masalahnya bukan pada peringkatannya, tapi bagaimana cara memperingatinya. Kadang-kadang ya, di tempat kita ya ada ritual-ritual yang itu sudah termasuk kepada menyerempet kepada keyakinan apa segala ya berbuat sesuatu tidak ada namanya ritual-ritual ya, namanya ritual itu harus ada contohnya ya. Adapun sekitar apa namanya sekedar untuk belajar apa namanya mempelajari sirah ya adalah sesuatu yang baik ya. Kalau apa namanya
maulid yang kita maksudkan ya, yaitu adalah mempelajari ataupun mengenang ya perjuangan dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sini adalah pahlawan sejati ya, seperti disebutkan dalam surat At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan. Ini namanya, bayangkan waktu itu Mekah itu semua orang kafir ya, tapi sudah berat sekali ya penderitaan. Dia membayangkan ya orang-orang ini nantinya tidak beriman lalu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penderitaan di akhirat ya. Dan juga bahkan penderitaan di dunia mereka, Rasulullah tidak sangat berat ya melihat penderitaan orang-orang tersebut ya. Dan sangat menginginkan ya, harisun alaikum ya, sangat menginginkan semua kalau bisa semua itu orang beriman ya, supaya nanti selamat ya. Harisun alaikum. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW ya. Artinya Jazirah Arabia secara umum tunduk ya kepada syariat Islam ya. Bahkan para sahabat setelah itu ya Khulafaur Rasyidun ya melakukan dakwah keluar Jazirah Arabia ya. Ke Persia, terus kepada Romawi ya. Romawi bahkan beransur-ansur terus sampai zaman Utsmaniyah bahkan ya. Di sini sangat menginginkan keimanan dan keselamatan ya baginya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwasanya seperti larun-larun itu atau zubab ya, ataupun lalat ya. Selalu larun yang suka kepada api ya, padahal api itu akan membunuh dia ya. Begitu juga dengan manusia ya. Secara kasat mata mereka sangat marah namanya maksiat itu yang maksiatnya akan memasukkan mereka kepada neraka. Itu ternyata yang mereka suka seperti itu ya. Rasulullah sangat menginginkan supaya mereka itu tidak mengikuti maksiat tersebut ya. Seperti Rasulullah ketika larun-larun itu ingin masuk ke api ya, itu Rasulullah ingin jauh dari api ya. Itu perjuangan Rasulullah untuk kemanusiaannya. Sangat menginginkan mereka semua selamat ya. Amat belas kasihannya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Pada semua orang beriman ya, sangat penyayang ya. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Rendahkan sayapnya, tawaduk ya, itu artinya bertawaduklah kepada orang-orang mukmin yang mengikutimu ya. Sini kita juga untuk lebih mengetahui ya kepahlawanan Rasulullah, karena dari tujuan diutusnya para rasul itu ada dua ya. Tujuan umum di sini ya itu adalah untuk menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut ya. Tagut itu ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga untuk menegakkan keadilan ya. Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca ya. Keadilan itu adalah kebenaran itu sendiri ya. Kebenaran yang bisa mengangkat logika memberikan orang berpikir secara logis ya, bahwasanya ya bagaimana dia harus hidup di dunia ini ya itu menjauhi kezalimannya, dan kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Inna syirka la dzulmun adzim ya bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar ya. Lawan daripada kezaliman adalah keadilannya. Kebenaran yang paling besar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan khususnya ya, dia mengutus kepada kamu ya, kaum ya yang buta huruf al-ummiyin ya. Seorang rasul di antara mereka membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka ya, mengajarkan ayat-ayat ya, membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an
kepada mereka, mensucikan mereka ya, tazkiyah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah ya, sunnah. Jadi di antara selain kitab ada al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW ya. Ini juga di surat Al-A'raf ya, tujuan khusus diutusnya Rasulullah SAW ya. Ini kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ini adalah kisah tentang Nabi Musa ya. Permintaan Nabi Musa untuk mengutus ya setelah mereka setelah kepergian Nabi Musa untuk mengutus seorang rasul ya. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW yang diutus terakhir ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi ya, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil ya, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka kepada mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik ya. Sebelum itu orang-orang yang banyak mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Mereka mengharamkan sesuatu bagi diri mereka sendiri ya, tidak ada ajarannya ya. Padahal itu adalah semua itu adalah baik ya. Kalau ada yang baik ya berarti halal ya bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang haram itu pasti tidak baik ya. Ya, baik itu dari makanan maupun perbuatannya ya, itu termasuk buruk dan membuat dari mereka beban-beban ya, kesulitan ya. Kesulitan ya, namanya agama Islam ini adalah salah satu dasarnya adalah kemudahannya ya. Belenggu-belenggu yang ada pada mereka, al-isra wal ighlal wal aghlal kanat alaihim ya. Jadi adalah risalah Nabi Muhammad adalah hanifiyatun samihah ya, lurus dan ringan ya. Lurus itu adalah istiqamah ya, dan samihah itu jauh daripada kesulitannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kisah pun ya, secuil kepahlawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bangga ya sebagai pengikut dia, dan selalu bangga menjadikan Rasulullah sebagai role model ya bagi kita ya. Jelas-jelas Rasulullah adalah pahlawan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Julen atas pemaparannya. Buat jamaah-jamaah sekalian, apa ada yang mau curhat, mau bertanya, silakan, monggo. Pak Ifni jadi nggak mau nanya tadi? Pak Ifni nggak jadi nanya? Nanti aja deh. Oh iya ya, Pak Hananto belum ada suaranya nih. Monggo. Gambar. Mas Santo lagi sibuk dia. Oh, baik. Monggo yang mau nanya. Biasanya Pak Jubaida yang bertanya. Nanya Ustaz. Kalau pahlawan itu kan identik dengan orang-orang yang berkorban ya. Apalagi berkorban dengan jiwa lah. Ada kalau kita kan ya kita masih bisa memahami kalau misalnya ya orang bersyukur dia berkorban gitu ya, menyembelih kurban kah atau apa. Tapi saya masih belum masuk akal ketika ada orang yang berkorban dan dia rela mengorbankan jiwanya. Benar menurut Ustaz? Dasar tidaknya ya, jadi di sini juga pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah SAW dan sirah para sahabat ya. Jelaskan mereka itu bagaimana pengorbanan para sahabat itu ya kan hanya berkorban dengan harta ya. Harta, lihatlah Abu Bakar, Utsman itu paling depan kalau ada ajakan untuk bersedekah ataupun
menyumbang ya, itu paling depan ya. Itu pula dengan jiwa ya. Lihat itu apa namanya di perang Uhud misalnya. Perang Uhud itu kan apa namanya masih tahun awal-awal ya, periode pertama hijrah ya. Dan yang terbunuh di situ adalah orang yang paling berjasa dalam mengislamkan setelah Rasulullah ya, dalam ya, dutanya Rasulullah SAW ke Madinah ya, itu Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ini kalau kita lihat kisahnya juga adalah seorang apa namanya kaya raya di Mekah ya, tapi rela untuk meninggalkan kegemerlapan dunia itu untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau meninggal, namanya bahkan kafannya itu pun tidak cukup ya. Dia meninggal pada itu perang Uhud ya, Mus'ab bin Umair. Begitu juga dengan paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Mereka yang gugur di perang Uhud ya. Jelas ya, mereka itu rela berkorban dengan jiwa ya untuk apa? Untuk kemuliaan agama Islamnya. Apa yang mereka lawan ya, itu ketika orang-orang Mekah ya, orang sudah pergi jauh ke Madinah ya, masih tidak tenang di Mekah ini kalau ada komunitas Muslim yang nantinya mereka ini akan berbahaya bagi mereka ketika menjadi kuat ya. Ini yang apa namanya? Padahal kalau mau berpikir logis ya mereka udah jauh dari Mekah ya. Biarkan saja mereka ya. Tapi ternyata dikejar juga sampai Madinah. Ikan bukan mencari musuh ya. Orang Islam itu tidak mencari musuh ya. Tapi kalau ada musuh yang pasti ya, namanya kebenaran itu pasti ada yang memusuhi ya. Dan memusuhi bukan saja dengan sekedar permusuhan ideologi dalam pikiran ya. Kita lihat dalam sejarah ya, namanya permusuhan itu banyak mengakibatkan peperangan ya. Jadi ketika agama Islam ini harus sampai kepada suatu kondisi di mana harus dibela ya dengan jiwa ya, seorang muslim juga harus siap rela untuk mengorbankan jiwanya ya untuk membela. Gampang bayangkan seperti ini, di mana zaman seperti globalisasi kita pun hidup di tengah-tengah orang kafir, kita aman-aman saja ya. Tidak ada yang kita bebas melakukan ibadah, bebas tidak ada yang masalah ya. Ketika sampai kepada suatu kondisi di mana orang Islam itu diserang ya musuh ya, yang intinya mereka itu ingin dihancurkan agamanya, dihancurkan negaranya ya, dihancurkan kebebasannya untuk berdakwah ya. Itu diantara alasan-alasan kenapa Rasulullah ataupun jihad ya, jihad dalam Islam ya. Alasan-alasannya seperti itu, bukan untuk membunuh manusia, tidak ada itu, tidak ada tujuan untuk bunuh-bunuhannya, tapi sekedar lillahi kalimatillah ya. Tapi kalau untuk menegakkan agama itu membutuhkan pengorbanan dengan jiwa, maka pun harus dilakukan ya. Kan di dalam maqasid syariat, tujuan syariat ini adalah jiwa, menjaga jiwa itu salah satu tujuan syariat, itu menjaga jiwa. Kenapa kita korbankan untuk agamanya? Makanya di sini ada tangga-tangganya ya. Tangga pertama itu adalah menjaga agamanya ya. Menjaga agama, kalau harus mengorbankan jiwa, maka itu inilah yang paling tinggi yang harus dijaga, yaitu agama ya. Tapi kita juga berpikir itu anaknya Yasir itu sebenarnya yang sampai mengucapkan kekafiran, illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu tentunya ada kondisi-kondisinya, itu tidak secara umum ya, kondisi-kondisi khusus ya di mana seorang tidak bisa melakukan perlawanan ya. Tapi ketika dia memilih mengucapkan kata-kata kafir ya, tapi
di dalam apa namanya hatinya itu keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah itu apa namanya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai diabadikan dalam Quran illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya. Kecuali orang-orang yang terpaksa ya, dipaksa ya untuk mengucapkan kafiran tersebut ya. Dan tapi kalbuhu, hatinya itu mutmainnun, sangat tenang dengan keimanannya. Ya, itu apa namanya? Yang dialami oleh apa namanya yang apa namanya anaknya Yasir itu, siapa namanya? Itu. Ya, padahal ibu bapaknya sudah apa namanya menikmati duluan ya, karena apa namanya melawan ya, karena melawan. Jadi itu bukan kondisi secara kondisi ketika apa namanya ada kemampuan untuk melawan ya, ketika apa namanya yang namanya jihad itu tidak serta-merta diwajibkan. Ketika di Mekah tidak ada kewajiban untuk jihadnya. Hancur semua itu orang Islam kalau apa namanya diwajibkan jihad di Mekah. Tapi ketika kondisinya sudah apa namanya sudah bisa untuk melakukan perlawanan ya, itu disitulah diizinkan untuk berjihad ya. Dan berjihad tentunya di sini ya melakukan pengorbanan apa namanya harta dan jiwa ya. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka berlomba-lomba untuk apa namanya berjihad dengan harta dan bahkan jiwa mereka sendiri ya. Karena ini adalah menjaga negara Islam Madinah ya. Ini bahkan coba apa namanya kita lihat-lihat di sirah apa namanya ketika perang Badar itu ya, mana Rasulullah berdoa panjang sekali, panjang sekali di antara doanya itu ya, kalau engkau apa namanya kalahkan ya sahabat ini ya, kelompok ini engkau dikalahkan oleh kaum kufar, maka tidak ada lagi orang yang menyembah setelah apa namanya mereka hancur semua ya. Jadi sampai seperti itu ya Nabi Muhammad SAW mempertahankan ya namanya komunitas Muslim di apa namanya di Madinah ya. Jadi itu memang kita harus apa namanya rajin-rajin ya melihat juga sirah-sirah ya perjuangan para sahabat ya. Bagaimana mereka ya, dalam surat At-Taubah juga telah disebutkan ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum ya wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Ini adalah jual beli ya. Mereka Allah Subhanahu wa taala telah ashtara ya, telah membeli ya ataupun apa namanya dari orang beriman itu harta dan jiwa mereka ya. Apa namanya? Harganya apa? Harganya adalah surga ya. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Jadi itu tadi ya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa ya. Untuk apa? Untuk apa namanya menghindari apa namanya kesengsaraan di hari akhirat nanti ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa namanya mengejar cita-cita tertinggi tadi ya. Itu harga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah namanya diistilahkan dalam Quran atau diungkapkan dengan namanya jual beli ya. Apa namanya menjual harta dan diri kita dibeli Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Pak Mungkin Soleh? saya mau nanya ya. Monggo Pak. Ya kedengeran ya? Saya ngomong. Kedengeran. Ya. Terima kasih Ustaz atas materinya. Saya ingin nanya terkait masalah kepahlawanan. Kalau zaman dulu, zaman kolonialisme, penjajahan, itu ada seorang ulama kita bahkan sampai mengeluarkan resolusi jihad hubbul watan minal iman. Jadi kita mesti wajib mengusir penjajah. Yang saya tanyakan adalah gimana kalau konteksnya seumpama Indonesia rebutan pulau sama Malaysia gitu. Malaysia kan mayoritas Islam juga Ustaz. Itu pandangan Ustaz gimana?
apakah kita ngebela Indonesia, negara kita, atau bunuh-bunuhan sesama muslim? Mungkin ada korelasinya juga sama perang Siffin, di mana muslim sama muslim Ya, betul. perang. Iya, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Benar itu yang bercermin kepada perang Siffin ya. Perang Siffin itu pada akhirnya kan ini baru 30 tahun setelah kepergian Rasulullah SAW ya. Itu memang ya dari 4 doa ya yang diangkat oleh Rasulullah ya, itu satu doa yang tidak dikabulkan ya. Menjaga persatuan kaum muslimin. Jadikan mereka jangan berperang ya. La taj'al ba'sahum bainahum syadid ya. Itu terbukti ya. Di zaman Ali ya, bin Abi Thalib terjadi peperangan dengan pihak Muawiyah. Tapi ini tujuannya apa ya? Tidak ada yang tujuannya itu untuk kepentingan diri sendiri ya. Tapi tujuannya pada akhirnya ingin ihqaqul haq. Ihqaqul haq itu adalah memunculkan kebenaran yang mereka yakini ya. Kebenaran yang diyakini oleh Ali bahwasanya khilafah ini lebih berhak untuk dijaga daripada sekedar ya mengejar pembunuh Utsman ya. Sementara Muawiyah sebaliknya ya, urusan pembunuh Utsman itu lebih harus diselesaikan dulu ya. Harus selesaikan dulu baru kita urus khilafah ini. Tapi secara isyarat ya ijtihad ini yang benar adalah di pihak Ali ya, secara isyarat. Itu ada isyarat dari hadis ya, Ali dan kelompoknya itu taqtuluhum al-fi'atul baghiyah ya, itu dalam hadis ya. Yang kelompok yang al-baghiyah, baghiyah itu berada dalam jalan yang ijtihadnya salah ya. Tapi pada akhirnya dalam perang Siffin ulama itu mengatakan semua yang ikut itu ya ijtihad ya. Para sahabat itu baik yang di pihak Ali maupun di pihak Muawiyah semuanya adalah radhiyallahu anhum ya, jami'an ya. Karena sahabat udul ya. Allah SWT meridai itu sudah diproklamirkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sahabat itu semua radhiyallahu anhu. Apalagi Hudaybiyah ya ahlu bai'atur ridwan ya. Apalagi ahlu Badar yang masih banyak ahlu Badar bai'atur ridwan ya. Setelahnya ada kaum Muhajirin, kaum Ansar ya. Jadi jika terjadi pertikaian ya mudah-mudahan tidak terjadi ya dengan Malaysia ya. Dan itu tujuan kita ya adalah untuk sebuah kebenaran ya yang kita yakini ya. Kebenaran itu juga harus ada dasarnya ya. Harusnya kita yakin yang kebenaran tersebut ya. Kalau orang muslim itu menyerang kita ya kita mempertahankan diri ya. Pertahankan diri itu ya, berarti kita tidak berbuat zalim ya. Bukan kezaliman ya. Sampai terjadi seperti itu ya, kita harus mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Ini sekarang mungkin terakhir kali ya. Terakhir saya mau nanya nih Ustadz. Paling masalah problematika masa kini sih sebenarnya Ustadz. Jadi kan ada riwayat yang menyebutkan, tadi juga udah disampaikan sama Pak Hifni juga, bahwa ya kita sesama Muslim sebaiknya tidak mengangkat kaum kafir sebagai pemimpin gitu ya. Tapi di satu sisi tuh ada juga akibat dari ini, akibatnya ketika kita bernegara gitu kan, kita jadinya dicapnya itu Islam ini seolah-olah tidak toleran gitu kan dalam kehidupan bernegara. Nah ini solusinya untuk hal-hal kayak gini gimana ya Ustadz? Jadi gimana caranya kita bisa ada di sisi yang moderat lah istilahnya?
la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ya. Jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia ya. Di antara artinya itu adalah pemimpin ya, pemimpin. Kita sudah sepakat ya, kesepakatan kita adalah hidup berdemokrasi ya. Pertama semua sepakat kan, Islam maupun non-Muslim ya. Demokrasi apa artinya demokrasi? Bebas dan memberikan pilihan ya. Ketika saya sebagai orang Islam, pilihan saya tentunya apa? Pilihan saya untuk memilih orang Islam karena itu sudah keyakinan saya. Pilihan itu tidak boleh dipaksakan kan? Demokrasinya. Bagaimana mereka mengancam tidak toleran? Menuduh ya saya sebagai seorang tidak toleran karena tidak mau memilih pemimpin yang non Muslim. Ini kita sudah sepakat ya, pemimpin itu kita harus pilih dari keputusan rakyat ya. Dan saya sebagai rakyat sudah memberikan pilihan saya. Pilihan saya apa? Sesuai dengan keyakinan saya. Ya, ada memilih pemimpin yang Muslim ya. Muslim. Saya menjatuhkan pilihan itu dan ternyata yang naik itu adalah non-Muslim, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Karena saya pada dasarnya pilihan saya bukan kepada dia. Ya. Itu sudah tidak termasuk kepada menjadikan kita sudah punya usaha ya. Kita sudah punya usaha untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin kita ya. Ternyata pada akhirnya menjadi pemimpin itu kita nikmatilah kehidupan berdemokrasi ya yang kita sudah sepakati. Jadi tidak ada yang perlu dicap kamu kalau tidak mau ikut memilih pemimpin non-Muslim ya, kamu tidak toleran ya. Banyak pilihan kan itu pilihan masing-masing. Mungkin itu ya. Kalau ada yang kurang silahkan yang lain menambahkan atau ada masukan atau pendapat Syekh Abdul Qadir gimana? Ya nggak apa-apa ya. Suka bingung aja memposisikan dirinya gitu. Kadang ada yang sampai oke, hasilnya ternyata dia yang jadi ini, oke kita benar-benar tolak sampai demo lah ini itu. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi malah memecah belah NKRI gitu kan. Tapi di satu sisi juga kita harus tetap ya ada di kaidah-kaidah nilai-nilai Islam tetap harus kita jalankan gitu. Tapi yang menurut saya paling moderat ya seperti jawaban Ustaz sih. Demo ini yang di peristiwa Jakarta ini itu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinannya, tapi tindak tanduk pemimpin tersebut ya yang di demo ya, bukan sebagai pemimpin dia di demo karena dia jadi pemimpin ya, tapi tindak tanduknya sebagai pemimpin. Demo juga kan sudah diakui ya, hak rakyat itu untuk unjuk rasa ya, untuk menunjukkan perasaan, unjuk pendapat. Terima kasih banyak Ustadz. Ini mungkin udah waktunya kali ya. Jadi kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Jailani sendiri. Jadi untuk mengakhiri majelis pada hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Baik kepada Ustadz Jailani, kami persilakan untuk memimpin doanya Ustadz. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dim sultanik. Allahumma lakal hamdu wa adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa minal hudatil muhtadin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana